Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, serta diberi kelancaran rezeki. Amin. Belakangan ini kisruh dan ketegangan akibat pinjol alias pinjaman online sering banget seliweran di sosial media. Ada yang tidak kuat menahan malu karena data diri mereka disebarluaskan. Ada juga yang memang tidak sanggup menghadapi tekanan dari kata-kata kasar yang dilontarkan oleh para penagih. Sehingga banyak kelanjutan kriminal yang terjadi akibat tidak kuat menahan berbagai macam tekanan dari pinjol ini. Bahkan ada yang sampai tega memotong-motong tubuh seorang wanita yang baru saja ia kenal menjadi 65 potongan. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas hanya di channel Rikaro. Ayu Indraswari, ia merupakan seorang wanita cantik berusia 34 tahun. Warga Ngadisurian RT 9 RW 2, Desa Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Berdasarkan data KTP, Ayu Indraswari ini beragama Islam dan statusnya belum kawin. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Heri, sang ayah dari Ayu, menceritakan, sedari kecil, Ayu Indraswari adalah anak baik dan periang. Ia suka sekali difoto dengan berbagai gaya. Terbukti, Ayu pun sering sekali mengunggah foto-fotonya dari remaja hingga dewasa di sosial media Facebooknya. Heri juga mengatakan bahwa anak pertamanya ini telah bekerja selama kurang lebih 5 tahun di Bandara Angkasa Pura, tepatnya di bagian arsip. Setiap hari ia pergi bekerja untuk menanggung kehidupan 2 orang anaknya. Ternyata, Ayu adalah seorang single parent. Setahun lalu, Ayu telah resmi berpisah dengan suaminya dikarenakan sering tidak akur. Ayu juga sempat memiliki seorang kekasih setelah bercerai. Namun hubungan dengan kekasih barunya itu tidak juga bertahan lama. Hingga pada akhirnya, Ayu bertemu dengan seorang pria yang kemudian mengajaknya untuk serius. Ayahnya Ayu bercerita bahwa kekasihnya yang terbaru ini sudah pernah datang ke rumah dan mengatakan kalau berencana akan melamar Ayu secara resmi setelah Lebaran. Menurut Heri, Ayu Indraswari adalah seorang ibu yang bertanggung jawab karena saat pulang kerja, ia selalu langsung pulang dan bermain bersama anak-anaknya. Namun untuk kelanjutan kehidupan asmaranya, Ayu sudah tidak pernah lagi bercerita kepada ayahnya tersebut. Hingga pada akhirnya, tiada pernah disangka oleh Heri. Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pagi hari itu adalah terakhir kalinya ia bertemu dengan putrinya, dikarenakan hal mengerikan terjadi kepada Ayu. Sabtu pagi seperti biasa, Ayu pamit kepada ayahnya untuk pergi bekerja. Namun hingga sore menjelang malam, Ayu tidak kunjung pulang. Bahkan HP-nya sudah tidak aktif lagi. Hal ini benar-benar membuat sang ayah khawatir. Dan di usianya yang sudah 64 tahun, membuatnya menjadi semakin lemah karena memikirkan hal yang tidak kepada anaknya. Lalu Heri mencoba menanyakan perihal putrinya ke tempat kerjanya Ayu, yaitu di Bandara Angkasa Pura. Tetapi mengejutkan, Bandara Angkasa Pura menyatakan tidak mengenal sama sekali Ayu Indraswari. Mereka mengatakan tidak pernah memiliki karyawati yang bernama Ayu Indraswari. Heri pun semakin bingung. 5 tahun ternyata Ayu telah berbohong tentang pekerjaannya. Ia pun mulai semakin memiliki firasat yang tidak baik. Dalam bayangannya, telah terjadi sesuatu yang buruk kepada putrinya itu. Hingga pada akhirnya Senin 20 Maret 2023, hal yang sangat tidak ia inginkan pun terjadi. Pihak polisi menelpon dan mengatakan bahwa ditemukan tubuh seorang wanita yang telah terpotong-potong menjadi 3 potongan besar dan kurang lebih 62 potongan kecil-kecil
di sebuah penginapan di wilayah Pakem, Sleman, Yogyakarta, dan berhasil teridentifikasi adalah putrinya yang bernama Ayu Indraswari. Kala itu Heri benar-benar terpukul. Ia pun lantas langsung memikirkan siapa kira-kira yang telah tega melakukan hal sejahat itu kepada putrinya. Heri mengatakan kepada polisi bahwa setahu dia, Ayu tidak pernah memiliki musuh, sehingga ia sangat yakin bahwa ini adalah perbuatan dari mantan suami Ayu. Pasti ini ada hubungannya dengan mantan suaminya yang sakit hati kepada Ayu karena minta diceraikan, ujarnya. Pihak polisi telah melakukan olah TKP dan juga otopsi. Dan kasus ini dalam investigasi dan ditangani di Treskrimum Polda DIY, Polresta Sleman, dan Polsek Pakem. Dan teman-teman, ternyata inilah yang sebenarnya terjadi kepada Ayu Indraswari. Sabtu 18 Maret 2023. Seorang pria bernama Heru Prastio berusia 24 tahun. Ia sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah jasa tenda kota Sleman. Di lingkungan tempatnya bekerja, Heru dikenal sebagai sosok yang tertutup. Dikatakan oleh pemilik jasa tempatnya bekerja, Heru sudah bekerja selama kurang lebih 5 tahun. Selama ini, Heru dikenal sebagai sosok orang yang sopan, tetapi memang agak tertutup, seperti sedang memiliki tekanan sejak 2 tahun lalu karena terlilit pinjol. Hari itu, Heru sudah memiliki janji temu dengan seorang wanita yang ia kenal dari sosial media Facebook. Bukan hanya kenalan biasa, melainkan Heru melakukan order open BU. Jam 1 siang waktu setempat, Heru langsung check-in sebuah kamar untuk jangka waktu 6 jam ke depan di Wisma Daerah Jakal kilometer 18 dengan membayar Rp60.000. Kemudian Heru berdiam diri di kamar. Lalu jam 2 siang waktu setempat, Heru ini langsung pergi menjemput wanita yang tidak lain adalah Ayu Indraswari. Dan sekitar jam 3 siang waktu setempat, Heru datang kembali bersama Ayu. Sebelumnya, Heru ke resepsionis dan membayar lagi Rp100.000 untuk menambah waktu sewa kamar. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Dan di dalam kamar, semua tampak biasa saja. Ayu yang terima orderan Heru untuk kedua kalinya ini sama sekali tidak menaruh curiga kepada Heru. Kemudian di saat mereka bersiap untuk melakukan hubungan badan, di saat Ayu lengah, tanpa diduga, Heru pun langsung memukul pundak belakang Ayu menggunakan besi pendek yang ternyata sudah Heru siapkan. Hingga Ayu tak sadarkan diri. Melihat Ayu pingsan, Heru pun melanjutkan misinya dengan mengambil sebuah pisau bayonet di dalam tasnya. Dan tanpa ragu, ia menusukkan ke leher Ayu hingga kemudian Ayu pun meninggal di tempat. Kemudian tubuh Ayu ia seret ke dalam kamar mandi. Dan disitulah Heru mengerjakan sesuatu seperti yang telah ia pikirkan, yaitu memotong-motong tubuh Ayu. Awalnya ia potong menjadi 3 bagian besar, yaitu kaki kanan, kaki kiri, dan tubuh bagian atas. Lalu ia melanjutkan dengan memotong kecil-kecil bagian kaki, hingga menjadi 62 potongan. Karena ia berencana akan membuang potongan-potongan kecil itu ke dalam septic tank. Sementara tulang belulangnya akan ia bawa dalam tas ransel dan ia buang ke sungai. Namun, kala itu ternyata tidak terasa waktu telah menunjukkan jam 2 pagi. Heru merasa sangat lelah. Kemudian ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia pun mengambil uang sejumlah Rp250.000 dan juga 2 buah handphone milik Ayu. Ia keluar dari kamar dan membawa kunci kamar. Lalu ia pergi ngopi dan juga makan. Nah, di saat itu ia berpikir untuk pergi meninggalkan tubuh Ayu begitu saja. Karena ia merasa sudah tidak punya waktu yang cukup
untuk menyelesaikan memotong-motong tubuh Ayu secara keseluruhan. Kemudian hingga keesokan harinya, Minggu 19 Maret 2023, seharian kamar tersebut tidak ada aktivitas apapun. Hingga akhirnya sampai jam 11 malam, penjaga Wisma mengetuk pintu kamar dan menanyakan apakah akan melakukan perpanjangan sewa. Tapi sama sekali tidak ada respon dari dalam kamar dan diyakini oleh petugas karena motor si penyewa kamar ini sudah tidak ada sejak jam 2 dini hari. Akhirnya penjaga Wisma pun berinisiatif untuk mengintip dari jendela dan betapa terkejutnya ia melihat ada darah di lantai dan kepala yang terlihat di pintu kamar mandi. Ia pun melaporkan hal ini kepada petugas Wisma lainnya yang dilanjutkan dengan melaporkan kepada pihak polisi setempat. Lalu polisi pun mengevakuasi tubuh tersebut dan dibawa ke RSUD Yogyakarta untuk dilanjutkan otopsi. Di sana polisi menemukan sebuah tas ransel, pisau komando atau bayonet, pisau cutter dan juga gergaji. Kemudian polisi memeriksa siapa yang menyewa kamar tersebut. Untung saja Wisma tersebut sempat menyimpan fotokopian KTP dan akhirnya dicarilah Heru Prastio ini ke kamar kosnya. Di sana polisi menemukan sebuah surat pengakuan dari Heru yang telah menyakiti dan ia merasa bersalah telah melakukan pembunuhan tersebut kepada Ayu yang ia lakukan terpaksa karena terjerat hutang pinjol sebesar 8 juta rupiah. Kemudian polisi pun menangkap Heru Prastio yang kala itu telah bersembunyi di Temanggung, Jawa Tengah. Ia menjual satu buah handphone milik Ayu seharga 600.000 rupiah. Sedangkan motor Matic milik Ayu ia titipkan di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Akibat perbuatannya ini, Heru Prastio pun dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana, terjerat pasal 340 KUHP, dan divonis dengan hukuman mati. Setelah sidang kasus selesai, motor Scoopy milik Ayu pun diserahkan kepada orang tua Ayu Indraswari. Demikianlah teman-teman kasus yang begitu menggemparkan di kota Sleman, Yogyakarta. Akibat tekanan pinjol atau pinjaman online menjadikan alasan Heru untuk menyakiti dengan sadis seseorang yang tidak begitu ia kenal. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!